Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang perubahan pada sistem perkemihan ibu hamil. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang 3 hormon utama yang meningkat dalam kehamilan. Ada hormon estrogen sifatnya untuk memperbesar dan memperbanyak, kemudian progesteron sifatnya untuk melunakkan dan memperlambat, dan yang terakhir beta-HCG atau human gonadotropin sifatnya hanya untuk menyebabkan mual dan muntah dalam kehamilan. Nah, untuk di video kali ini kita nggak akan banyak ngebahas tentang ini karena di video sebelum-sebelumnya kita udah beberapa kali ngebahas tentang ini ya teman-teman. Jadi sekedar untuk menyinggung atau mengingatkan aja supaya kita sama-sama paham dan sama-sama ingat. Oke, langsung aja kita ke materinya. Nah, yang menjadi perubahan pada sistem perkemihan pada ibu hamil biasanya itu yang paling umum adalah sering buang air kecil. Nah, buang air kecil pada trimester pertama dan trimester ketiga ini penyebabnya berbeda ya, teman-teman. Nah, pada trimester pertama biasanya itu disebabkan oleh fungsi ginjal yang berat. Nah, pada kehamilan normal, fungsi ginjal ini sebenarnya cukup banyak berubah. Ginjal juga sedikit bertambah besar dan panjang. Nah, kalau satu organ mengalami pembesaran, maka organ lain juga pasti akan mengalami penekanan tentunya ya teman-teman. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan seringnya buang air kecil pada trimester 1 ini gitu. Jadi yang menyebabkan adalah karena peningkatan hormon dalam kehamilan menyebabkan kerja ginjal menjadi lebih berat, fungsi ginjalnya menjadi lebih berat. Nah, ketika kerja ginjal ini menjadi lebih berat, aliran darah yang ke ginjal itu juga menjadi lebih cepat. Cairan ke ginjal juga menjadi lebih cepat. Nah, kita tahu ketika aliran darah ke ginjal itu meningkat, dia juga akan mengakibatkan peningkatan urin. Jadi ketika aliran darah ke ginjal juga menurun, dia akan mengakibatkan penurunan urin juga. Jadi hal ini sejalan ya teman-teman. Jadi ketika terjadi produksi urin yang meningkat, aliran darah yang meningkat ke ginjal lebih cepat. Jadi inilah yang menyebabkan si ibu sering buang air kecil pada trimester pertama. Jadi peningkatan volume darah yang disaring oleh ginjal lah yang membuat ibu sering buang air kecil pada trimester pertama. Nah, ini berhubungan dengan fungsi ginjal yang semakin memberat pada trimester pertama ini ya. Oke, jadi ini dia penyebabnya pada trimester pertama. Oke, kita lanjut. Kemudian pada trimester ketiga, yang menjadi penyebabnya pada trimester ketiga adalah adanya penekanan pada kandung kemih karena uterus yang semakin lama semakin membesar. Kemudian ketika di akhir kehamilan, kepala janin juga sudah mulai turun. Dia juga sudah mulai menekan pintu atas panggul atau bahkan kepala janinnya juga sudah masuk ke pintu atas panggul. Nah, hal inilah yang membuat si ibu sering buang air kecil pada trimester ketiga, walaupun dalam jumlah urin yang mungkin sedikit tapi sering. Oke, kemudian cara untuk meringankan sering buang air kecil pada trimester pertama dan trimester ketiga ini caranya bisa dibilang sama ya teman-teman. Nah, caranya jangan mengurangi minum. Nah, jadi tetap anjurkan si ibu untuk minum 2-3 liter atau bahkan sampai 4 liter dalam seharinya. Kemudian jangan untuk menahan buang air kecil. Ketika ada dorongan untuk buang air kecil, segeralah kosongkan, segeralah ke kamar mandi, segeralah berkemih. Kemudian buang air kecil sepenuhnya. Nah, anjurkan si ibu untuk bisa sedikit condong ke depan supaya kandung kemihnya juga agak ketekan ya. Kemudian kalau enggak, ajarkan si ibu untuk menekan posisi di area kandung kemihnya supaya ketika ibu berkemih dia benar-benar kosong ya. Jadi si ibu nggak bolak-balik ke kamar mandi, nggak bolak-balik berkemih dalam kondisi yang sedikit-sedikit tapi sering karena kandung kemihnya mungkin masih terisi karena nggak terbuang sepenuhnya gitu ya. Kemudian anjurkan si ibu untuk membatasi konsumsi garam dan ini pastikan juga tidak ada tanda-tanda hipertensi ya. Kemudian batasi minuman diuretik alamiah seperti teh, kopi, cola, soda. Nah, biasanya ketika kita minum kopi itu kita sering-sering ke kamar mandi ya, sering buang air kecil. Nah, kita aja yang tidak hamil bisa mengalami seperti itu, apalagi si ibu yang ketika hamil, ketika perutnya juga sudah semakin membesar, ada penekanan dari kandung kemih, ada kepala janin yang sudah masuk pintu atas panggul. Jadi memang semakin membuat ibu lebih sering buang air kecil ketika mengkonsumsi diuretik alamiah ini ya teman-teman. Kemudian
Latihan senam Kegel. Ibu boleh latihan sendiri di rumah kalau memang tidak memungkinkan untuk mengikuti kelas ibu hamil atau private barangkali. Boleh belajar sendiri ya, mungkin dari video atau minta pendampingan sama yang lain ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang disebut juga dengan nokturia. Nah, nokturia ini adalah buang air kecil yang berlebih pada saat malam hari. Nah, jika hal ini jika sangat mengganggu aja ya cara penanganannya. Kalau memang sangat mengganggu, kurangi minum pada saat malam hari dan perbanyak minum di siang hari. Jadi minumnya tetap dalam batas normal, intake-nya tetap normal sekitar 2-3 liter atau 4 liter per harinya, tapi diperbanyak pada saat siang hari, bukan pada saat malam hari, kalau memang ini sudah sangat mengganggu istirahat si ibu ya. Kemudian kosongkan kandung kemih sebelum tidur. Nah, usahakan sebelum tidur itu juga mengosongkan kandung kemih supaya nggak bolak-balik ya. Kemudian caranya sama seperti yang tadi, ketika ada dorongan untuk buang air kecil, segeralah buang air kecil, jangan ditahan-tahan, karena ini ketika kita sering menahan buang air kecil juga bisa berbahaya ya. Kemudian kosongkan juga kandung kemihnya secara penuh atau sepenuhnya, sama seperti pada trimester pertama dan ketiga tadi. Boleh dicondongkan tubuhnya agak ke depan atau agak ditekan pada area kandung kemihnya supaya seninya benar-benar keluar semuanya ya. Kemudian batasi konsumsi garam, kemudian batasi juga konsumsi diuretik alamiah seperti teh, kopi, cola, soda, sudah kita bahas juga tadi ya. Oke, dan si ibu juga berlatih senam Kegel. Trimester kedua, apakah si ibu sudah sering buang air kecil juga kak gitu ya? Nah, frekuensi miksi atau frekuensi buang air kecil pada trimester kedua ini sudah mulai berkurang, bahkan bisa berlangsung secara normal ya teman-teman. Nah, penyebabnya apa kak gitu ya? Karena penekanan kandung kemih ini sudah mulai berkurang, jadi perubahan ukuran dan letak rahim juga sudah mulai menjauhi kandung kemih. Nah, biasanya ketika hamil pada trimester kedua, kita sering ya melihat perut si ibu itu lebih besar ke arah atas ya, ke arah PX gitu ya teman-teman, atau lebih condong ke depan. Jadi karena inilah yang menyebabkan si ibu ini nggak terlalu sering buang air kecil pada saat trimester kedua. Jadi memang penekanannya kurang karena biasanya memang lebih membesar agak ke atas. Jadi dia kandung kemihnya penekanannya berkurang karena ukuran letak rahim yang sudah agak menjauhi kandung kemih. Tapi nggak menutup kemungkinan sebagian ibu masih ada yang sering miksi. Nah, biasanya karena apa kak gitu? Nah, biasanya sih itu karena rasa cemas atau ada stres dalam kehamilan. Tapi ya memang tetap masih ada juga miksinya, tapi nggak sesering pada trimester pertama dan ketiga. Yang namanya selama kehamilan trimester pertama sampai ketiga pasti rahim juga mengalami pembesaran, perut ibu juga semakin lama semakin membesar, tentu ada juga penekanan. Tapi pada saat trimester kedua ini memang sudah mulai berkurang karena memang secara anatomisnya letaknya sudah mulai menjauhi kandung kemih ya teman-teman. Nah, jadi ini dialah yang menjadi penyebab pada trimester kedua itu frekuensi miksinya itu berkurang, atau bahkan frekuensi buang air kecilnya itu bisa berlangsung normal seperti biasa saat sebelum hamil gitu. Jadi pada trimester ketiga sudah masuk PAP, sudah kepala sudah mulai masuk ke pintu atas panggul, jadi kandung kemih si ibu juga terdorong. Nah, itu dia ya teman-teman, cukup singkat dan cukup mudah dipahami. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti bakalan aku balas satu persatu. Oke, segitu dulu, semoga bermanfaat buat kita semuanya, semoga teman-teman juga suka. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan di like videonya, dan kalau merasa video ini bermanfaat buat orang lain, boleh di share videonya ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau teman-teman ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya dan menantikan video terbaru dari channel aku, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu. Tetap semangat pagi pastinya ya. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semuanya. See you on my next video. Bye-bye.